Nah, jamaah sekalian, jadi konsep dalam Islam jelas. Kalau antar umat beragama, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh kita kawan kala Natalan. Bagaimana Pak Haji nak Natal? Jangan Pak Haji. Ya, nak Natal juga jangan ya. Ada kamarnya kita dah masing-masing dah. Jadi biarkan saudara kita merayakan agamanya, berikan keamanan, ketenangan, kenyamanan. Jangan diusik, jangan dihina. Itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Jelas sekali. Rasulullah sudah contohkan. Apa Rasulullah tidak menghormati agama lain? Sangat Rasulullah menghargai. Sangat. Tidak pernah Rasulullah menghardik orang-orang yang menzolimi Nabi saja, tidak pernah beliau balas dengan keburukan. Itu contoh yang luar biasa. Terhadap sahabat yang berbeda. Tadi kan macam Muaz, macam Bilal, ya macam Khalid bin Walid tadi kan. Rasulullah tidak hujat, tapi Rasulullah hargai ya, perbedaan yang ada. Padahal hukum itu ada di tangan Rasul kan. Tinggal boleh dan tidak, tinggal halal dan haram. Tapi Rasulullah sangat menghargai apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah ini Pak, ini luar biasa moderasi beragama ya. Moderasi beragama, antar umat beragama. Jadi masalah perbedaan furu'iyah itu tidak bisa nak diselesaikan Pak. Tidak bisa, karena itu pemahaman dalam fikih ya. Dalam fikih, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita masing-masing. Kemudian yang membuat Rasulullah dicintai oleh Allah yang kedua, nah ini yang bisa kita ikut Pak. Istiqomah dalam ibadah. Istiqomah Pak ya, ini istiqomah ini yang luar biasa Pak, beratnya. Tapi mun mampu, penghargaan Allah luar biasa. Penghargaan Allah luar biasa. Tadi saya ketemu dengan kawan penyuluh dari Pontianak Pak, bersama Pak Kakanwil tadi di acara seminar. Pak Dewa, tidak pernah terjadi Kakanwil tuh dah suah jadi Kakanwil, kemudian dialihkan fungsi jabatan, balik lagi jadi Kakanwil. Mana ada sejarah, mana ada sejarah. Tapi kalau Allah berkehendak ternyata bisa. Kalau Allah berkehendak ternyata bisa. Saya tanya beliau, ente orang dekat dengan Pak Kakanwil, apa amalan Pak Kakanwil? Saya tanya, apa amalan Pak Kakanwil yang dia istiqomah? Ada nggak? Ada Pak. Apa sih bilang? Puasa Daud. Puasa Daud Pak. Berat ya Pak puasa Daud ya. Rajin puasa Daud beliau. Hari itu puasa, isuk daan, sok puasa, lusaan daan, selang seling. Itu puasa Nabi Daud Pak. Berat Pak. Kita kadang Senin Kamis jangan sadar. Oh, dan puasa hari itu ada pembinaan. Iya kan? Nah, istiqomah ini luar biasa Pak. Ada serakalan, ada saluran, tak jadi puasa. Iya kan? Ini contoh Pak. Ya, ya kan? Ada alasan kan, undangan kan wajib. Boleh nak macam kan? Jadi nggak puasa kan? Nah ini contoh istiqomah dalam beramal. Jangan karena keseluruhan, satu perkara saja. Satu perkara saja. Kalau Rasulullah itu kan apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail kan? Sampai di akhir hidupnya bengkak kaki Rasulullah. Ditegur oleh istrinya, ditegur sahabat, masih belum tiap malam berdiri lama. Apa jawaban beliau ketika ditegur? Apa enggak boleh, kata Nabi, aku jadi hamba Allah yang selalu pandai bersyukur. Diam yang bertanya, diam yang bertanya. Ternyata Rasulullah ingin bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Allah selama beliau masih mampu berdiri. Nah, istiqomah ini yang luar biasa Pak, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka beliau bersabda, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan biarpun sedikit tapi rutin dikerjakan. Biarpun sedikit tapi rutin dikerjakan. Ada satu lagi Pak, yang unik nih.
Saya boleh sampaikan, tapi jangan diviralkan ya Bang ya. Keliru. Ini ada kawan, beliau juga nih yang mengamati salah seorang pejabat di Kalimantan Barat nih, yang dimana Allah berikan jenjang jabatan sampai jadi apa, boleh katakan andalan nih Bang. Andalan tuh amalan. Biarpun sederhana tapi rutin dikerjakan. Kita ambil contoh sedekah subuh lah. Sedekah subuh. Makanya Syekh Ali Jabir, kalau kita misalkan lupa bawa infak di masjid, siapkan kotak infak di rumah. Berapa mampunya kita? Berapa mampunya? Ada yang kita masukkan di kotak infak. Berdoa pada Allah. Selain kita berdoa, malaikat pun mendoakan kita. Rutin setiap hari. Ya. Nah, ini contoh nih Pak. Atau amalan-amalan lain kayak sholat berjamaah, baca Quran, ya, amalan apa yang setiap hari barangkali bisa kita lakukan yang menjadi amalan andalan kita ya kali ya. Amalan andalan kita. Contoh kadang paling nggak rutin sholat duha lah contoh. Sholat duha itu bagus untuk sholat duha. Nilainya sodakoh sholat duha itu. Tapi kadang ini baik berangkat kalau jam berapa? Jam subuh berangkat ke mana? Nak duhanya ini kadang nih Pak, tapi alhamdulillah ada juga Pak yang sanggup berhenti dulu sebentar 30 menit dia nak duha karena bawa kendaraan sendiri. Tapi kadang dalam satu kegiatan tapi kita malas cari buka sepatu ya Pak. Ini contoh nih Pak ya, contoh. Silakan barangkali kita ambil satu amalan yang baik-baik ya, yang menjadi boleh katakan menjadi pembuka kunci dari satu hajat kita yang akan kita inginkan di hadapan Allah, insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, yang membuat Allah begitu cinta pada Rasulullah itu karena akhlaknya lah. Kepribadian Rasulullah itu luar biasa. Allah akui wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Kemudian yang paling akhir Pak, karena cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Rasulullah adalah orang yang paling cinta kepada kita umatnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahanlah kita yang masih ada waktu diberikan Allah, ya, tenaga masih ada, ya, harta alhamdulillah masih juga ada. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya masa yang diberikan oleh Allah kesempatan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridho pada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri ta'lim ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, Engkau lazat yang maha menyaksikan ya Allah. Pada malam hari ini kami berhimpun di majelis ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka saling mengingatkan di antara kami dengan nasihat-nasihat agama-Mu ya Allah. Ya Allah, redhoilah silaturahim kami malam hari ini ya Allah. Jadikan ya Allah dengan berkah silaturahim ini ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahi kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikan dengan berkah kami bersilaturahim malam ini ya Allah, hilangkan semua penyakit yang ada dalam diri kami ya Allah, lebih-lebih penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah. Jadikan dengan berkah silaturahim ini, jauhkan kami dari musibah ya Allah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang berbahaya, jauhkan kami dari niatan-niatan orang yang ingin berbuat buruk kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hadirkan di dalam hati kami kecintaan kami kepadamu ya Allah, dan kecintaan kami kepada Rasulullah, dan cinta kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah,
Berikan kami kemampuan untuk mencerminkan akhlak mulia dalam kepribadian kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.